atau sakalun ke kadieunya pada masa kasih. Mangga, kita hadir. Yeay, tepuk tangan dong buat Bu Dokter kita. Dengan timnya dari Rumah Sakit Tetra. Terima kasih, selamat datang ya. Ya, asisten Bu Dokter iya ya. Ya, siap. Yuk kita selalu siap Bu. Semangat luar biasa ya, dan senang berat ya Pono. Mana? 1, 2, 3. Senam refleksi. Mulai dengan tepuk tangan. 2, 3, 4, 3. Adu sisi telunjuk. 1, 2. Ketok pergelangan. 1, 2. Ketok lagi. 1, 2, 4. Menepuk pinggang. 1, 3, 4. Menepuk samping betis. 1, 2. Jongkok berdiri. 1, 2, 1, 2. Menepuk perut. Sambutan kepala sekolah, sambutan pembina, sambutan tamu, ice breaking, materi dari sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Sehat, aku Rasya sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Yes, yes, yes. Luar biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang terhormat Ibu Camat Bandara Jati, yang terhormat Bapak Sekja, dan yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Camat Bandara Jati bisa hadir tengah-tengah kita. Bapak Sekja atas alhamdulillah. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sama dan Bapak Lurah tidak
bukan lokasi atau wilayah dia. Teman-teman Ibu terima kasih. Acara artosnya sehat, kumaha artosnya Sehat. nah, tanggal muda tanggal tua tetaplah sehat. Jadi sudah sehatnya itu beda tanggal muda tanggal tua tetap sehat, berarti sudah lulus. Suasana ungu itu warna yang paling senior paling tua ya. Mijiku New, jadi warna ungu itu adalah bandnya senior. Jadi Bapak Ibu kalau sudah pakai ungu itu harusnya sudah memantaskan diri menjadi senior. Kalau senior itu harus lebih banyak ditambah selera karena dulu diajak sekolah itu saya tuh nyari siswa itu sampai Jatilandam ke rumah-rumah, pada nggak mau sekolah itu banyak PR-nya. yang terhormat Pak Sekcam, Pak hadir di sini bersama Jaya beserta jajaran hadir Perseli dari PKB kita. Ada yang luar biasa di sini kemarin melihat anak-anak PAUD, kemudian juga bukan hanya PAUD yang harus Pak Lurah, manakala kita membutuhkan sekolah-sekolah sekitar yang bisa akses belajar, salah satunya adalah PAUD. Mungkin hari ini juga Ibu Lansia yang dibilang Bapak Pembina ini tentunya kegiatan yang positif dengan semangat karakter yang sudah lansia. Mungkin saya di masa lansia disampaikan Pak Samsul tadi ada baper, kemudian saya Bertiga kali. Bu, ayo Mas Kene. Sekali lagi coba, siap. Ya, Bu Camat ini Pak siap ya. Bar satu kali. Bar dua kali. Bar tiga kali. Siap. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Next. Oke, yang pertama ini adalah dry eye atau mata miring yang tadi sudah sempat dibahas, yang sering terjadi pada wanita lebih banyak. Nah, ini salah sampai merah, produksi airnya jadi kering, tidak ada produksi, sensitif terhadap cahaya. Dan kalau bisa ketemu gejala mata seperti ini tidak boleh digosok ya ibu-ibu. Boleh sebaiknya konsultasi saja ke dokter mata ya. Oke, boleh selanjutnya lagi. Ibu-ibu yang di belakang terdengar suara saya? Terdengar ya, oke. Oke, selanjutnya baca Al-Quran, baca HP. Biasa kalau udah harus dijauhkan dengan jarak seperti ini, nah itu salah satunya. Biasanya sudah mulai muncul pada usia 40 tahun ke atas ya. Ini berbeda dengan kita tidak bisa lihat jarak jauh dari mata. Faktor-faktor yang menyebabkan apa saja dari usia bisa tapi tidak semua orang ya. Kemudian merokok, terus kolesterol yang tinggi, obesitas. Ini harus diukur dulu obesitasnya, tinggi badan, berat badan, dan disesuaikan. Nah, kemudian di sini ada yang punya diabetes atau penyakit gula. Dan mungkin boleh juga mulai di screening kalau masa mudanya tidak ada penyakit gula, belum tentu di masa tua tidak ada. Mungkin saya titip pesan kepada ibu-ibu untuk tidak
tidak khawatir terlebih dahulu mengenai penyakit mata, dan beberapa gejala yang perlu diperhatikan diantaranya adalah yang pertama, penglihatannya tidak mendadak tiba-tiba buram. Itu yang pertama. Yang kedua, mata merah jangan digosok, dan yang kedua, sebaiknya tidak membeli obat-obat yang terlalu mengandung bahan aktif di apotek, karena sering sekali pasien mengkonsumsi obat tetes mata yang memiliki bahan aktif dari apotek. Kalau bahan aktif itu sebaiknya diberikan dari resep dokter. Jika ingin membeli obat tetes mata dari apotek, sebaiknya membeli yang tetes air mata buatan. Itu masih boleh dikonsumsi untuk setiap harinya, karena itu Bakteri giung itu apa bisa keturunan atau tidak? Begitu. Terima kasih. Satu, disebabkan karena apa? Kedua, kalau tekanan darah tinggi naik, kadang-kadang si mata tuh nyurup itu akibatkan apa? Kalau saya coba itu, terus pencegahan bagaimana? Bapaknya di sini dulu mungkin ya, boleh. Ayo boleh di depan Pak. Keluar ya? Kenapa keluar air mata ya? Ya, itu satu, keluar air mata. Ya, itu dulu ya Pak ya. Oke. Jadi keluar air mata saat menguap itu hal normal Bapak. Hal normal, tidak apa-apa. Biasanya karena mata kita lelah, terus kita istirahat, terus kita bangun, air matanya keluar, itu tidak apa-apa. Itu tanda mata lelah. Gitu. Jadi seringkali ya, ibu-ibu ini kan masih aktif semua ya, pasti pada lihat HP, komputer, laptop. Nah, itu ada batasnya, yaitu dengan kita ingat 20. Apa artinya? Jadi 20 menit kita lihat HP, kita harus istirahat selama 20 detik. Istirahatnya ini dengan cara lihat jauh selama sepanjang 20 meter. 20 ya. Jadi anggap saja ibu lihat keluar aja gitu. Itu yang pertama ya Pak ya. Lalu yang kedua, Kadang-kadang si mata ini nun itu akibat dari saraf mata atau dari kepala karena nunutan itu kepala itu. jadi tekanan darah tinggi kalau untuk usia lansia itu batasnya sekitar 140-150-an per 90 ya. Jadi itu adalah batas borderline. Memang baiknya di bawah itu. Tapi kalau sudah mencapai angka 140-150 itu baiknya udah mulai menjaga makan. Ya betul. Apa aja Pak yang dikurangin? Ini yang maksud ini dok, kalau benar kalau udah tinggi kan kadang-kadang mata itu itu akibat dari saraf kepala ke mata. Bagaimana maksudnya? Ya, jadi kalau misalkan kita lagi ada tekanan darah tinggi, harus mulai dikurangin makanan yang goreng-goreng, yang asin-asin itu. Lalu apakah itu punya pengaruh ke mata? Bisa jadi, tapi tidak pasti. Karena ada juga yang memang darah tinggi ini kan kenanya ke seluruh tubuh. Masalahnya bisa ke seluruh tubuh, bisa ke tegang di leher, kepala. Sebelum gejala-gejala ini hadir, mungkin para hadirin juga ingin tahu dan bisa memberitahukan kepada keluarganya apa saja yang sebaiknya dihindari dan sebaiknya dilakukan untuk keluarganya gitu ya, agar minimal bisa memperlambat penyakit-penyakit ini untuk hadir lebih cepat gitu. Jadi apakah kalau untuk dari segi orang yang sudah mempunyai penyakit mungkin tidak bisa dihindari ya, tapi mungkin ada beberapa triks yang boleh di-share apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari kejadian ini hadir lebih cepat. Itu mungkin rabun dekat agar tidak cepat hadir gitu, karena kebetulan saya di bawah 50, mata saya sudah plus 2,5. Nah mungkin apa trik-triknya agar tidak terlalu cepat gitu, karena yang saya tahu plus 2,5 itu sebaiknya untuk usia di atas 60 tahun. Mungkin itu aja pertanyaannya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Pertama mungkin yang paling kita sering temui karena kita di negara Indonesia adalah matahari mungkin ya. Kita menghindari paparan sinar matahari yang berlebihan. Bukan berarti kita tidak boleh keluar rumah, tetap boleh, tapi menggunakan pelindung.
kalau misalkan kita sedang olahraga pagi, kita boleh pakai topi atau pakai kacamata pelindung mata. Itu yang pertama. Terus kedua, biasanya kita juga harus sering perhatikan nih dengan tekanan darah, gula darah, karena itu juga pengaruh untuk mempercepat salah satunya katakan itu tadi gula darah tinggi, tekanan darah tinggi harus diperiksa. Jadi kalau misalkan kita memang punya diabetes, itu kita harus kontrol supaya gula darahnya dalam batas yang baik di bawah 200. Kemudian selanjutnya tadi pertanyaan keduanya tentang itu ya. Oke, sebenarnya kalau presbiopia atau gangguan penglihatan jarak dekat itu mungkin tidak dapat dihindari ya, karena itu kan juga seperti seiring bertambahnya usia kulit kita juga semakin elastisitasnya kendor, begitu juga di lensa mata kita itu elastisitasnya juga berkurang gitu. Cuman benar setiap orang berbeda-beda. Itu sebaiknya sih pemeriksaannya supaya tidak takut terlalu tinggi atau terlalu rendah itu boleh ceknya di optik atau di dokter mata. Pasti akan dicoba yang jelas, akan langsung udah yang ini ukurannya sudah. Mungkin itu cukup apakah ini ibu boleh. Biasanya memang paling seru ini lebih ke tanya. Terima kasih dok. Ini mungkin kebanyakan kita ya sebelum ke dokter itu mungkin dia merasa matanya itu tumbuhannya apa ya? Ya mungkin dari ilmu kedokteran apakah itu yang merasakan yang pernah pakai Gunakan tetes air mata buatan saja ibu, dicoba. Tetes air mata buatan dapat dibeli di apotek bebas. Boleh. Bisa nanti kalau mau saya bisa kasih di sana jadi ibu tahu namanya juga ya. Sebenarnya kalau kita ke apotek cukup boleh, lalu boleh dibandingkan dengan yang tradisional. Iya. Iya. oh ini terlalu mengandung bahan aktif sehingga mungkin tidak diperlukan oleh tubuh kita gitu ya. Sementara kalau kita kan tadi salah satu jadi kan anak mata kemarin. Lalu gini Bu, berarti kalau udah pemeriksaannya dari